Jadi Bang Upi, kalian tahu nggak kalau dulu terajang. Nice D, man. Nice D. Nice D, man. Terus Nah, misteri pria bertopeng besi ini bermula pada masa pemerintahan Raja Louis XIV di France tentunya. Seorang narapidana misterius tiba-tiba ditawan oleh kerajaan tanpa diketahui siapa ini. Bahkan sipir yang bawa dia itu nggak boleh tahu itu siapa. Dia datang tiba-tiba di penjara. Aduh, maaf kelihatan guys. Apa? dia datang ke penjara kerajaan. Awalnya di penjara kerajaan kan. Itu tuh langsung dikerangkeng kepalanya. Sipir yang bawa dia nggak tahu, bahkan istri raja aja nggak tahu itu siapa. Harusnya kan tahu dong. Nah, ini tuh dia ceritanya dari abad ke-17 hingga awal 18 dengan identitas yang disembunyikan rapat-rapat. Tidak hanya namanya yang dirahasiakan, tetapi wajah tahanan itu juga disembunyikan dengan topeng besi yang benar-benar cuma kelihatan matanya dong. itu emang alat penyiksaan tapi kan Bener. Mas itu. Awalnya alat penyiksaan. Awalnya. Awalnya, tapi dipakai buat tahanan ini khusus biar orang-orang tuh nggak tahu yang ditahan siapa. Oke. Berdasarkan catatan sejarah, tahanan ini awalnya ditahan di penjara bernama Saint Marguerite yang terletak di lepas pantai Cannes pada tahun 1680. Setelah cukup lama mendekam di sana tanpa kejelasan, ia kemudian dipindahkan ke penjara Bastille yang jauh lebih ketat di tahun 1698. Terus kalian nanya gitu, Bang, kalau misalkan semua orang di situ nggak tahu, terus cara ngasih dia makan gimana? Dia itu kalau makan ada part yang dia bisa buka di sini. Bener-bener topengnya nggak boleh dibuka full dan selamanya. Bayangin selamanya kayak gitu, makanya dia disuapin sama tentaranya, dibuka gini. Dia tangannya diikat gitu sama rantai. Tuh. Dan banget kayak Griffith sampai kurus aja. Yes, kayak gitu. Kalau Griffith gak dikasih makan. Ya, kalau ini masih dikasih makan. Ya, kurus banget anjir. Makanya pas ditemuin sama si ini Guts kan kayak gitu. Iya, kecil banget. Nah, pengawasan sosok misterius ini itu ketat banget. Karena mereka tuh dijaga oleh pasukan khusus bernama Musketeer. Tri Musketeer. Kalau Tri Musketeer kan legend ya. Siapa D'Artagnan sama siapa gitu? Lupa. Pokoknya D'Artagnan deh ini pemimpin. Lancelot. Oh, memang iya. Lancelot itu mah hero adik gua, bos. Oh, berarti dari Prancis Nael, ya? bos. Dari France. Nael, yuk juara yuk IWC yuk. Oh, lo vitality. Kelihatan, Mas. Oh ya, maaf. Nah, Musketeer ini itu ditugaskan khusus padahal dia awalnya bukan buat ngejagain tahanan, tapi khusus si Iron Mask itu yang jaga Musketeer. Selalu senjatanya tuh nodong dia. Musketeer tuh yang ujung pistolnya ada pisaunya itu kan sih? Bukan, yang ini. Yang pokoknya dia tuh elit tentaranya Prancis yang dilatih buat nembak pakai rifle, bam, yang sekali tembak doang terus harus ngokang. Yang bulat itu ya. Yang rifle gitu, nggak semua orang bisa megang rifle pas itu. Gitu. Nah, setelah sang tahanan meninggal pada tahun 1703, pihak Prancis melakukan tindakan yang sangat drastis untuk menghapus seluruh jejaknya. Salah satunya adalah setelah si tahanan ini meninggal kan, tiba-tiba itu kamar selnya itu tuh dibakar, dibumi hanguskan. Menghindari supaya siapa tahu si Iron Mask ini meninggalkan jejak. Ini aku sebenarnya ini nulis gitu. Iya. Benar-benar di bumi hanguskan, jeder, udah nggak ada selnya. Dan itulah sebabnya kenapa sejarawan sekarang tuh nggak bisa nemuin apapun soal The Iron Mask ini. Kayak pernah dibahas, gue pernah denger di mana. Tapi katanya emang benar Dr. Doom terinspirasi dari situ mukanya. Oh iya, ada yang bilang katanya iya, Ji. Kalau Dr. Doom itu dari lore sih beda ya. Dari lore sih agak beda karena Dr. Doom kan bukan orang yang ditahan. Lebih mirip si Griffith sih kalau menurutku. Si Dr. Doom itu ternyata patung yang di film 2005-nya benar-benar mirip Robert Downey Jr. aja. Emang iya? Ada film dulunya yang ada Dr. Doom. Dr. Doom, oke. Kalau dia jual minum namanya Doom. Dr. Doom. Pernah dulu dibahas sama Vincent. Emang ya guys, kayak lupa ingat gue, tapi gue kayak pernah denger. Ngomong-ngomong tentang Iron Mask ini, emang Griffith sengaja pakai Iron Mask biar nggak ada yang tahu itu yang ditahan siapa ya? Kalau si Griffith tuh emang kebetulan disiksanya bentuknya kayak gitu nggak sih? Dia di basement sama Algojo, dia ditahan sama Algojo. Kenapa, Mas? Enggak, itu sesi mandinya kapan? Ditahan sama Algojo sampai akhirnya dia kurus sampai akhirnya diselamatin kan. Itu mau mati gak sih dia? Hampir mati ya? Tapi diselamatkan. Aing boleh request ke mana gak? Yang sungguh aneh tapi nyata terus bertiga kita rangkulan. Mau
Abadi nanti Mas. Abadi nanti. Nanti SHSC anjing. Yes. Justru itu. Nah lanjut. 300 tahun berlalu. Namun identitas aslinya masih tetap menjadi teka-teki besar bagi para ilmuwan dan sejarawan Perancis. Berbagai teori pun bermunculan untuk memecahkan misteri ini. Salah satu yang paling populer menyebutkan bahwa tahanan tersebut adalah seorang pangeran Italia bernama Ercole Mattioli. Iya benar. Ercole, Ini pernah ceritain ini. Terus. Konon ia ditangkap karena melakukan pengkhianatan politik kepada Raja Louis XIV. Jadi dia tuh katanya sih penjahat politik. Cuman sejarawan skeptis. Kenapa? Karena kalau misalkan ini hanya soal politik pengkhianatan, kenapa harus digituin banget? Dan kenapa pihak Prancis juga nggak nyari? Pihak Italia juga nggak nyari karena dia bangsawan kan. Harusnya setelah hilang itu dia dicari. Tapi ternyata enggak. Oke, lanjut. Meskipun teori mengenai Ercole Mattioli cukup menarik, banyak pihak masih meragukan apakah tindakan pengurungan ekstrim dengan topeng besi yang menutup identitas selamanya ini hanyalah reaksi yang wajar bagi seorang musuh politik. Gak wajar satu, dan mungkin ini tuh lebih dari itu. Ada yang ngomong kalau ini tuh adalah kembaran Raja Louis XIV. Iya benar ini pernah cerita sama Vincent nih waktu itu nih. Iya. Ada yang ngomong ini kembaran Raja Louis XIV, ada yang ngomong itu adeknya biar nggak ngekudeta. Gitu, ada yang ngomong gitu. Makanya dijamin dan semua orang nggak boleh tahu gitu. Iya. Aja dia dejavu gue ceritanya guys, bener dah. Dejavu. Kayak KCD 2 tapi ini France. KCD France. Not England. KCD apa? Kingdom Come Deliverance. Nandayo. Nah, sampai sekarang kalau misalkan kalian baca-baca soal The Iron Mask, itu The Man with Iron Mask judulnya. The Man with the Iron Mask. The Man who can be moved. Bener-bener dia tuh cuma ceritanya dipindah-pindahin di penjara-penjara aja. Oh, yang Leonardo DiCaprio bukan? Filmnya. Hah, emang ada? Ada filmnya. Ada filmnya? Yang Leonardo DiCaprio sama kembarannya Leonardo DiCaprio juga. Oh, yang di Iron Maskin dia. Apa judulnya? Tapi ceritanya dipindah-pindahin gitu gak? Di penjara. Anjir lupa gue. MAYD 605. Something gak. Pokoknya ada. Aduh lupa apa. Apa judulnya Bur? Tapi dia ini gak disiksa guys. Dia cuma ditutupin aja mukanya sama Iron Mask. Sisanya gak dipukul, gak diapa-apain, dia tetap dikasih makan, dikasih sel khusus gitu-gitu. Gak disiksa. Tapi ditutupin aja mukanya. Gitu. Jadi gak ketahuan. Nah di filmnya tuh dilepas si Leonardo-nya. Oh, dia sampai meninggal. Yang aslinya sih sampai meninggal nggak dibuka ya, bener-bener nggak dibuka. Dia dikuburkan dengan mask itu. Holy, nggak boleh ada yang tahu. Bayangin kalian ngejagain. Kalian jadi masketir nih pasukan elit Raja Louis XIV. Tapi kalian nggak tahu kalian jagain siapa. Pokoknya yang penting kalian nodong terus aja si mask ini. Si Iron Mask ini. Iya si Iron Mask ini. Udah. The Man in Iron Mask. Padahal aku mah latihan masketir mah nggak disuruh ini ya jagain sipir ya, malah jagain tahanan malah jadi kayak gini sekarang. Tapi Three Musketeers itu sebenarnya emang dia jasanya apa sih sampai ada julukan Three Musketeers? Kalau si Three Musketeers itu sebenarnya sama kayak Arthur tau. Ya. Ceritanya. Oh nggak tahu itu ada fiksi, apa enggak? Iya sebenarnya fiksi. Berarti di D'Artagnan tuh nggak ada juga? Nggak ada. Katanya sih nggak ada. What the hell man?